Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Veralina Lahiu dalam channel YouTube ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Kendati pun masih dalam situasi pandemi, namun kita percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara, kembali saya akan men-share kebenaran firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17, di mana pembacaan ini merupakan bacaan gemim di minggu yang berjalan dari tanggal 27 Februari sampai tanggal 5 Maret 2022. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini senantiasa memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan taruh kira ini ada suara ayam ya, karena di tempat yang terbuka sehingga ini semoga tidak mengganggu kita ya. Saudara-saudara, marilah kita membaca bagian ini secara bersama-sama. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17 diberikan judul perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada bulan yang lalu di minggu yang terakhir pun pembacaan kita dalam kitab 1 Korintus, di mana di situ juga saya sudah menjelaskan bahwa Korintus adalah sebuah kota pelabuhan dan menjadi kota yang sangat berkembang, sehingga menjadi pusat perdagangan dan perniagaan, sehingga banyak orang tertarik untuk datang ke kota Korintus. Makanya kota itu menjadi sangat majemuk karena terbuka dengan siapa saja yang mau datang ke kota Korintus. Dan juga saudara-saudara, di antara semua ibu kota provinsi di kerajaan Romawi, Korintuslah yang paling sentral dan terpengaruh oleh segala aliran pada masa itu. Sehingga pun tidak lepas dari banyaknya kejahatan yang berkembang subur di kota itu. Namun kota Korintus ini, Paulus datang memberitakan Injil, sehingga banyak orang menjadi percaya. Ia mendirikan jemaat di sana, disebut sebagai jemaat Korintus. Namun pada perkembangannya ada banyak masalah yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Korintus. Khusus bagian yang kita baca dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17 adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh jemaat Korintus. Saudara-saudara, tadi saya katakan bahwa kota Korintus adalah kota yang sangat terbuka, sehingga bebas bagi siapapun untuk datang ke kota Korintus, termasuk Apolos yang sudah ke Korintus sejak kunjungan Paulus yang pertama. Ia adalah seorang Yahudi yang berasal dari Alexandria. Alexandria ini adalah sebuah kota di pesisir Laut Tengah di Mesir, yang menjadi ibu kota Mesir selama bertahun-tahun. Dan Apolos ini sangat mahir dalam soal-soal kitab suci, sehingga saudara-saudara, dia menjadi juru tafsir yang luar biasa.
dan juga Kefas juga datang ke kota Korintus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, masalah yang dihadapi oleh jemaat adalah perselisihan yang berujung pada perpecahan. Kok Paulus bisa tahu, saudara-saudara? Ayat 11 memberi keterangan kepada kita bahwa Paulus diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe. Rupa-rupanya, saudara-saudara, Chloe ini adalah seorang budak wanita yang telah dibebaskan dan dia telah bertobat dan menjadi pengusaha yang cukup kaya. Dia seorang pedagang yang agen-agennya cukup dikenal oleh Paulus. Dan mereka ini berasal dari Efesus. Ketika mereka berdagang ke Korintus, ternyata mereka mengetahui situasi dan keadaan jemaat di sana. Ternyata kotek dorang so kacau, dorang so terpecah, dorang ada dalam perselisihan. Sehingga waktu mereka kembali ke Efesus, mereka menyampaikan itu kepada Paulus. Dan sangat jelas bahwa surat 1 Korintus ini ditulis di Efesus. Paulus mengetahui keadaan jemaat pada saat itu. Diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe. Mar Bapak Ibu Saudara, dorang ada bilang Pak Paulus ini bukan ada bakar lota, bukan ada bamulu, ya. Tapi ini merupakan bentuk kepedulian mereka atas masalah yang terjadi yang sangat urgen untuk cepat ditangani oleh Rasul Paulus. Makanya saudara-saudara, dalam surat ini, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, ya di sini Rasul Paulus menasihati supaya jangan ada perpecahan di antara kamu. Apa yang membuat sehingga jemaat ini terjadi perpecahan? Ayat 12 menjelaskan, masing-masing jemaat mulai mengidolakan, bahkan mengkultuskan pemimpin yang mereka banggakan. Ada yang dari golongan Paulus, ada yang dari golongan Apolos, ada yang dari golongan Kefas, dan ada juga yang dari golongan Kristus. Sehingga saudara-saudara yang diberkati Tuhan, inilah yang membuat jemaat ini terpecah. Yang menarik adalah para pemimpin mereka tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah para loyalis. Sehingga jemaat menjadi terkotak-kotak. Mereka punya kubu masing-masing, saudara-saudara, ya. Kubu Paulus ini, mereka membela kemerdekaan Injil dan meninggikan Paulus yang mendirikan jemaat di sana. Kalau kubu Apolos, mereka ini adalah orang-orang terpelajar yang tertarik oleh kefasihan dan kemahiran juru tafsir yang berasal dari Alexandria itu. Dan kubu Kefas ini agaknya cenderung kepada adat istiadat Yahudi serta meninggikan Petrus di atas rasul-rasul yang lain. Dan kubu Kristus ini mereka menggunakan nama Tuhan supaya ingin dipandang lebih tinggi dari kubu-kubu yang lain. Nah, saudara-saudara, mereka ini bertengkar, berselisih. Mereka membuat keutuhan dan keteguhan gereja itu menjadi terancam. Keadaan ini juga mungkin tidak beda jauh dengan kita di masa ini, di mana saat ini terjadi gesekan-gesekan yang mengancam keutuhan gereja. Para loyalis yang menjagokan jagoannya, pemimpinnya, saudara-saudara, saling baku singgung, baku jual, baku obral, baku sindir, baku tuduh, baku serang, baku kasih jatuh, saudara-saudara. Sehingga sadarkah kita kalau hal-hal ini mengancam keutuhan gereja Tuhan? Sehingga firman Tuhan saat ini mau menggiring kita untuk tidak mengkultuskan pemimpin, baik itu Paulus, Apolos, ataupun Kefas, karena mereka hanya alat yang Tuhan pakai. Begitu juga dengan kita.
diaken, penatua, guru agama, pendeta. Kita ini hanya hamba Tuhan, hanya alat yang Tuhan pakai. Jangan kita mendewakan pemimpin kita, mengkultuskan pemimpin kita, seakan dia itu Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan sampai muncul statement karena pendeta idola, kalau bukan dia yang pimpin, kita nyandak mau masuk gereja. Berarti kita sudah ada pada ranah gagal fokus. Kita bukan lagi melihat Tuhan dalam persekutuan, bukan lagi melihat firman Tuhan, tapi melihat pemberita. Sehingga ini salah, saudara-saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita rasa, biarlah pendeta mantap bahotbah yang bapimpin, mar kalau ujang tetap nyandak masuk gereja. Karena banyak orang takut ujang, saudara-saudara. Jadi kalau ujang, libur gereja. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita lihat adalah Tuhan Yesus. Dan inilah yang menjadi akar masalah. Banyak orang tidak lagi melihat Tuhan Yesus sebagai kepala pelayanan, sebagai kepala gereja. Karena semua terfokus pada pemimpin, sehingga terlalu mendewa-dewakan pemimpin, sehingga terjebak pada mengkultuskan pemimpin, saudara-saudara. Jemaat Korintus tidak lagi memandang firman Tuhan sebagai berita Injil, di mana Injil ini bicara tentang salib Kristus, bahwa salib Kristus telah menebus mereka semua. Mereka tidak lagi bermegah bahwa di dalam Injil mereka telah ditebus oleh karya Yesus Kristus. Ini yang menjadi akar masalahnya, Bapak Ibu Saudara. Mereka mulai mengecilkan berita salib. Mereka menggantikan Injil dengan sebuah hikmat. Mereka menggantikan Injil dengan sebuah bijaksana, bukan lagi mengenai salib Kristus. Sehingga bagi mereka berita salib adalah sebuah kebodohan. Itu dapat kita lihat di ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ini yang menjadi akar masalah, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak lagi memandang salib sebagai sebuah hal yang penting dalam kehidupan sebagai orang percaya. Bagi mereka berita salib adalah sebuah kebodohan, sehingga mereka mulai mengagung-agungkan hikmat, mulai mengagung-agungkan kebijaksanaan, saudara-saudara. Sehingga hari ini sebagai pelayan Tuhan, saya mau katakan bahwa pengenalan akan Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat serius. Pengenalan akan Injil, akan firman Tuhan menjadi sesuatu yang sangat penting. Bagaimana kita mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, itu akan menentukan sikap kita. Gereja yang benar-benar mengenal Tuhan dan firman-Nya, nyandak mau baku hantam, saudara-saudara, cuma karena doi, cuma karena uang. Gereja yang benar-benar mengenal Tuhan, nyandak mau baku kasih jatuh hanya karena jabatan. Apalagi kalau ada pelayan-pelayan Tuhan, so saling baku serang, baku tuduh, baku hina, baku fitnah. Sehingga kalau keadaannya seperti ini, berarti soliditas kita mulai rapuh, bahkan menuju pada kehancuran, Bapak Ibu Saudara. Karena orang yang mengenal Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan, nyandak mungkin mau baku hantam. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, nyandak mungkin mau baku kasih jatuh, nyandak mungkin mau baku iri, nyandak mungkin melakukan hal-hal yang tidak adil, baku dendam, baku benci.
Sehingga kalau keadaannya begini, berarti kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Sehingga Paulus menasehati, jangan ada perpecahan. Artinya apa? Jangan ada lagi golongan Paulus, jangan ada lagi golongan Apolos, jangan ada lagi golongan Kefas. Para loyalis dihentar untuk tidak melihat pemimpinnya, tapi melihat pengajarannya, melihat Kristus yang telah disalib untuk menebus manusia. Makanya kita jangan mencerai-beraikan gereja Tuhan. Kita jangan merobek tubuh Kristus. Makanya ayat 13 bilang begini, adakah Kristus terbagi-bagi? Dalam konteks yang utuh sebagai tubuh Kristus. Tubuh Kristus ini bicara apa Bapak Ibu Saudara? Ini bicara gereja Tuhan. Sehingga jangan membuat tubuh Kristus, jangan membuat gereja Tuhan terpecah, terbagi-bagi. Jangan kita merobek gereja Tuhan. Kalau ada orang-orang model begini, ini orang-orang hati busu, hati jahat, saudara-saudara. Kita harus bersatu karena Kristus cuma satu, Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus cuma satu, satu-satunya juru selamat kita. Selanjutnya dikatakan, adakah Paulus disalibkan karena kamu? Apa artinya ini Bapak Ibu Saudara? Ini mau menegaskan bahwa keselamatan yang telah diperoleh dari setiap orang percaya sama sekali tidak ada andil Paulus, tidak ada andil Apolos ataupun Kefas. Itu semua karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan Paulus mengatakan, adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Di sini Paulus mau menegaskan bahwa kalau dibaptis dalam nama Paulus, kamu harus menyerahkan diri kepada Paulus. Kalau dibaptis dalam nama Apolos, kamu harus menyerahkan diri kepada Apolos. Tapi mereka dibaptis dalam nama Tuhan, sehingga mereka harus menyerahkan diri kepada Tuhan, bukan kepada pemimpin-pemimpin yang ada. Baik itu Paulus, baik itu Kefas, maupun itu Apolos. Mereka harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Paulus mengatakan dia bersyukur di antara mereka tidak ada yang dibaptisnya, kecuali yang dia sebutkan Crispus, Gaius, dan juga keluarga Stefanus. Bukan berarti Paulus mengabaikan baptisan, sebab dia diutus bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Tapi ada orang juga mempermasalahkan baptisan, saudara-saudara, ya. Mempermasalahkan cara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu, ayat 10 menjadi kunci. Paulus mengatakan, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Seia sekata, jangan ada perpecahan, erat bersatu, sehati sepikir. Ini merujuk pada apa? Pada persatuan. Sehingga saudara-saudara, pesan firman Tuhan di saat ini, yang pertama, sebagai gereja Tuhan, kita harus bersatu. Jangan terpecah, jangan tercerai-berai, jangan kita merobek gereja Tuhan. Tapi kita harus bersatu, karena kita adalah tubuh Kristus. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, jangan mengkultuskan pemimpin, karena pemimpin hanya alat yang Tuhan pakai. Jangan mengkultuskan hamba Tuhan, diaken, penatua, guru agama, pendeta, karena itu pun hanya alat yang Tuhan pakai. Kita harus memuja Tuhan kita, karena dia telah rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Amin, saudara-saudara. Karena semua hanya alat yang Tuhan pakai, makanya
Paulus mengatakan, Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Siapapun yang mengajari kita, siapapun yang memberitakan firman, siapapun yang menaburkan kebenaran, siapapun yang memberi pengajaran, Allah lah yang memberikan pertumbuhan iman. Amin, saudara-saudara. Dan yang ketiga, mari kita mau mengenal Kristus dengan benar, mengenal firman-Nya dengan benar. Karena pengenalan akan Tuhan menentukan reaksi kita. Pengenalan akan Tuhan menentukan sikap kita. Kalau kita mengenal Tuhan, nyandak mungkin orang baku hina, nyandak mungkin orang baku kasih jatuh, nyandak mungkin orang baku serang, nyandak mungkin orang baku dendam, nyandak mungkin orang melakukan hal yang tidak adil. Kalau demikian berarti kita tidak mengenal Tuhan. Sehingga mari kita benar-benar mengenal siapa Tuhan kita dalam kehidupan yang kita jalani. Semoga firman ini memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati kami, serta ajari kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah saudara-saudara. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng, like, tulis komentar positif, dan juga membagikannya kepada banyak orang, sehingga pun kita semua diberkati oleh Tuhan. Shalom, damai di hati, salam sehat, sampai jumpa minggu depan.